Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah tentang seorang sosialita Filipina yang hidupnya harus berakhir dengan menyedihkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Elvira Manahan lebih dari sekedar ikon mode. Dia sosok yang dikagumi dan dicintai karena keeksentrikannya. Dia seseorang yang bebas berekspresi dalam perkataan dan tawanya. Dan Elvira bisa membuat hari orang di sekitarnya dari biasa menjadi luar biasa. Elvira terlahir dari pasangan Simeon Ledesma dan Conchita Bermejo, dan dia dilahirkan pada tanggal 27 Juni 1927 di kota Silay dan berasal dari keluarga yang sederhana. Tetapi dia dibesarkan oleh neneknya yang kaya dan tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik yang bisa disamakan dengan Kona Recto, Susan Magalona, dan Pachita de los Reyes. Karena kecantikannya itu, dia memiliki banyak pengagum. Di usianya yang ke-16, dia melakukan sesuatu yang membuat banyak pengagumnya kecewa. Dia menikah dengan Armando Eduque tepat sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Dan di suatu hari saat itu sirina serangan udara berbunyi dan anjing mereka tiba-tiba berlari keluar rumah. Suaminya itu ikut keluar untuk mengejar anjing itu, namun tidak pernah kembali lagi. Dalam keadaan mengandung dan menjadi janda di usianya yang ke-17, Elvira datang mengunjungi dokter kandungan terkenal, yaitu Dr. Constantino Manahan. Constantino adalah putra dari penjual perhiasan, dan dokter gagah itu mempunyai pendidikan yang tinggi, berprestasi, dan pada saat itu dianggap sebagai salah satu bujangan paling memenuhi syarat di Filipina. Walaupun keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, keduanya dengan cepat menikmati romansa satu sama lain. Dr. Constantino adalah orang yang pendiam, sedangkan Elvira adalah orang yang pintar menghidupkan suasana. Dan mereka akhirnya menikah 1 tahun kemudian di gereja di San Juan. Dari pernikahan ini keduanya memiliki 3 orang anak yang diberi nama Johnny, Bonggoy, dan Joselito. Suami Elvira ini sangat menyayangi istrinya dan dia sangat senang melihat istrinya berdandan untuk acara sosial dan mengatakan kalau keanggunannya itu tidak dapat dibandingkan. Namun karena dia sibuk dengan pekerjaannya, dia menjadi tidak punya cukup waktu untuk menemani istrinya. Dr. Constantino adalah seorang pria yang sukses dengan pendapatan 100 kali lipat dibanding pimpinan perusahaan. Di tahun 1950 dia bisa membantu kelahiran sampai 10 bayi perharinya. Dengan biaya persalinan 800 peso atau 230.000 rupiah, dia bisa menghasilkan 200.000 peso atau 57 juta per bulannya. Saat itu, anggota kabinet hanya mendapatkan 2.000 peso atau sekitar 600.000 per bulan. Dengan menjadi istri seorang dokter terkenal, Elvira dengan cepat menjadi sosialita. Dia mempunyai pesona dan gaya fashionnya sendiri, juga aksi-aksi eksentriknya. Pernah satu kali dalam penampilannya di pesta formal, bertentangan dengan gaya fashion saat itu, dia tampil hanya menggunakan gaun hitam panjang dan kalung Bulgari, membuktikan kalau tampil minimalis itu lebih mengagumkan. Dia mempunyai desainer favorit yang sangat dekat dengannya dan sangat mempercayainya untuk merancang gaun adibusana yang akan memperkuat statusnya sebagai ikon mode. Bahkan hubungan mereka ini masih dianggap sebagai salah satu pasangan desainer dan muse paling legendaris di abad 20. Saat sosialita diharapkan terbang di bawah radar dan menjalani kehidupan yang tenang, Elvira berani tampil berbeda. Pada masanya masyarakat kelas atas memandang rendah orang-orang dalam bisnis pertunjukan. Sebagai seorang gadis muda, Elvira punya mimpi untuk menjadi seorang bintang. Dan di tahun-tahun berikutnya dia berusaha mewujudkan impiannya itu. Dia melanjutkan untuk membintangi banyak film selama tahun 70 hingga 80-an. Beberapa judul seperti Ang Pulubi, Pagdating sa Dulo, Alaga, Burgis, dan Bagong Hari dia mainkan. Selain karir filmnya, Elvira dikenal publik karena membawakan acara talk show Two for the Road. Sebagai sebuah pertunjukan hiburan malam, acara ini menjadi acara yang banyak penggemarnya dengan sandiwara, pertunjukan musik, dan kecerdasan pembawa acara. Acara ini bahkan menjadi pionir acara bincang-bincang
dan menjadi acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. Penonton suka melihat penampilan Elvira di situ, terutama melihat perhiasan dan pakaian yang dikenakannya. Pertunjukan itu berada di puncaknya saat Elvira dan Joey Lard di Basel yang menjadi pembawa acaranya, dan di tahun 80-an saat partner pembawa acaranya diganti menjadi Nestor Torre, acara itu mulai ditinggalkan oleh penggemarnya. Sementara wanita lain merahasiakan kalau melakukan operasi plastik, Elvira malah terang-terangan mengakuinya. Dia bahkan mengumumkan di televisi kalau akan pergi selama 2 minggu karena akan melakukan facelift. Karena kecantikannya dan kepopulerannya ini, di zaman itu setiap orang tua yang baru saja melahirkan seorang putri akan menamai putrinya Elvira. Di suatu pagi di tanggal 14 Oktober 1986, James Balatbat berjalan ke rumah Elvira dan meminta untuk bisa bertemu dengan Elvira. James adalah seorang broker properti yang tampan dengan tinggi 182 cm yang baru saja menjual rumah Elvira di Forbes Park kepada keluarga Puyat senilai 8,5 juta peso atau hampir 2,4 miliar rupiah. Saat itu dia sedang dalam mood yang kurang baik karena semalam dia kalah dalam jumlah uang yang banyak di kasino. Karena James adalah tamu yang sudah dikenal oleh pelayan rumah, dia pun diizinkan masuk. Saat itu Elvira masih tidur, sehingga si pelayan menawari James untuk duduk dahulu dan mengambilkannya minum. James yang terlihat gelisah langsung menghabisi nyawa pelayan itu dengan senjata api. Kemudian James berkeliling rumah dan menghabisi nyawa 2 pelayan lainnya. Kemudian dia masuk ke dalam kamar tidur Elvira dan dia membangunkan Elvira dan memaksanya untuk menuliskan cek untuknya. Setelah itu dia mengambil senjata apinya dan meletuskannya tepat di kepala Elvira. Ada salah seorang pelayan yang bernama Sheila yang ternyata masih hidup dan berhasil merangkak keluar dan meminta pertolongan kepada tetangganya untuk memanggilkan polisi. Sopir Elvira menemukan dirinya tergeletak di atas meja kerjanya. Elvira sempat dilarikan ke rumah sakit Makati dan menjalani operasi otak. Elvira memuntahkan cairan hijau karena adanya tekanan di otaknya. Ternyata peluru masuk dari dekat telinga kanan dan keluar di samping pelipis kirinya. Dokter menyadari walaupun Elvira bisa selamat malam hari itu, dia akan menjadi lumpuh tanpa emosi dan kemampuan untuk berpikirnya menjadi hilang. Namun akhirnya Elvira meninggal di pukul 7 malam di tanggal 16 Oktober 1986. Pembunuhan Elvira mengejutkan banyak orang di akhir tahun 80-an. Selain sebagai sosialita, Elvira juga adalah tokoh televisi terkemuka. Kasus ini begitu menonjol sampai dibawa ke tingkat Mahkamah Agung. Hingga saat ini motif untuk pembunuhan ini masih simpang siur, namun ada beberapa yang menyatakan motif untuk kejahatan itu terkait dengan hutang judi dan penggunaan narkoba. Diketahui James memiliki catatan kriminal termasuk serangan yang hampir fatal terhadap seorang pejabat kedutaan Amerika. Secara misterius James meninggal saat berada di dalam tahanan, diduga karena berusaha melarikan diri. Saat itu James sedang menunggu persidangan dan ia telah dipenjara hampir 2 tahun. Terjadi kecelakaan saat dia mau merebut senjata api salah satu penjaga yang sedang tak bertugas. Dan saat sedang memperebutkannya, tiba-tiba senjata itu meletus mengenai dirinya sendiri. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, mohon maaf foto yang ditampilkan kurang lengkap karena adanya keterbatasan sumber. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!